Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kita ketemu lagi di Big Idea Watch edisi 71. Video ke-71 kita ketemu dengan seorang Kak Meza Reza. Ya. Boleh kenalan dulu Kak Meza ke teman-teman? Nama saya Meza Reza Iskandar. Dulu saya anak didiknya Kak Agus juga di Anissa angkatan pertama. Apalagi Kak? Udah. Iya, iya. Ya, Kak Mimi ini lulus dari ilmu hukum ya. Di mana Pak? Di Unpad. Di Unpad. Di Boleh Bali. cerita Kak, Mimi kenapa ambil ilmu hukum? Kenapa ambil ilmu hukum? Sebenarnya mau dijawab agak malu juga sih Kak alasannya. Soalnya gini, dari dulu kan emang males ini ya, males ngitung-ngitung, males yang eksak-eksak gitu males. Iya, Waktu itu waktu mau kuliah tuh mikir apa yang kira-kira gampang ya, kuliah apa yang nggak banyak hitung-hitung, nggak banyak ngapal-ngapal, ya udah hukum aja lah. Nah habis itu tahu-tahu dapet aja. Hukum dapat ya. Tapi boleh meskipun mungkin katakan dengan motivasi apa ya, spirit yang mungkin pelarian gitu ya, yang nggak ketemu ini, tapi mungkin pasti ada hal positif yang dipelajari, ditemukan, dialami selama belajar ilmu hukum. Apa sih yang menarik dari sisi? Kalau yang menarik dari sisi hukum, ketemunya seri perjalanan sih kayak ya motivasi awalnya kan gitu. Tapi makin aku kuliah dan sekarang juga udah lulus, makin aku sadarin bahwa manusia itu hidup nggak pernah terlepas dari hukum. Selalu apa yang kita lakukan selama kita hidup bersosial, selama kita di tengah-tengah masyarakat, pasti kita akan terikat pada suatu sistem yang membatasi aturan, apa yang membatasi hubungan interaksi kita dengan orang, apa yang membatasi kondak kita di tengah masyarakat, itu pasti ada unsur hukumnya. Dan benefitnya itu sih Kak, bahwa saya nggak bilang kita bahwa orang yang berpendidikan hukum itu lebih mudah berinteraksi di masyarakat atau lebih mudah untuk memahami seluk-beluk sosial gitu. Tapi jadi kita ada alasan untuk memahami kenapa sih orang begini, kenapa sih orang begitu, dan kita memberi batasan-batasan terhadap interaksi-interaksi antara masuk akal nggak sih? Iya. Wajar ya, namanya anak hukum bahasanya agak harus butuh pengalaman ekstra ya. Iya. Ya Pak, mungkin maksudnya gini, jadi minimal dengan kita punya latar belakang hukum, kita jadi punya guidance, punya Ya. Ketika seorang bertugas ini polanya, patternnya seperti Ya, ini, betul. orang seperti ini, pola pattern, jadi punya semacam ya acuan, panduan. Ya, karena ini kan hukum juga teorinya adalah hukum itu alat rekayasa sosial. Hukum itu alat rekayasa sosial. Jadi selain bahwa hukum itu adalah produk konstruksi sosial, di sisi lain hukum itu juga alat untuk membentuk konstruksi itu sendiri gitu loh. Kalau menurutku gitu sih Kak. Ini jadi kuliah hukum ya sekarang. Tapi boleh salah satu tokoh mungkin di bidang hukum yang Reza cukup terkesan itu siapa Pak? Politikus boleh, Indonesia luar. Indonesia boleh, luar negeri boleh. Pemikiran-pemikiran yang mungkin meme sangat kagumi dan mungkin malah jadi meme terinspirasi untuk bisa menjadi ya minimal mengikuti cara berpikir sosok tersebut siapa? Ini bukan karena aku kuliah Unpad ya, tapi salah satu alumni Unpad yang paling menonjol di dunia hukum itu Pak Mokhtar Kusumatmaja. Karena terutama mungkin yang mendalami hukum laut ya itu pasti tahu bahwa ada yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif, dan itu ya itu kan diterapkan seluruh dunia. IDZE itu pencetusnya Pak Mokhtar. Yang menarik mungkin yang kami sekilas profil beliau, sekilas apa yang kami kagumi selain punya IDZE tadi, cara berpikirnya ya umpamanya seperti apa? Kalau spesifik terkait kalau karakter beliau aku nggak bisa ngasih penilaian karena aku nggak pernah ketemu langsung. Tapi selain daripada ZTE itu sendiri, ajaran-ajaran beliau itu masih diteruskan sampai sekarang. Ya seperti layaknya ahli-ahli hukum pendahulu kita ya. Itu sih Kak, tapi kayaknya yang paling menonjol banget bahwa yang kita rasakan sekarang ini yang seluruh dunia aplikasikan implementasi dari pemikiran beliau itu terkait itu. Ya. Baik, mungkin tentang hukum kita
kita cukupkan dulu ya, karena ini sangat sensitif topik hukum ya. Kita akan coba mengulik sisi lain dari seorang kami Zarreza, karena kami juga ternyata punya kesibukan saat di kampus dulu ya, punya kesibukan jadi seorang ketua UKM kalau nggak salah. Boleh ceritakan kesibukan di kampus di luar ranah hukum seperti apa? Dulu itu aku tahun pertama kuliah tahun 2008 aku itu ketua UKM teater di Fakultas Hukum ya. Tahun 2009 aku mendirikan salah satu pionir dari UKM Seni Rupa dan Desain. Jadi waktu itu belum ada UKM Seni Rupa dan Desain. Aku sama beberapa teman kita merumuskan nih perlu nih ada wadah untuk teman-teman yang memang punya interest di sana, dan kebetulan aku sendiri waktu itu ada interest di sana. Jadi ya kalau ekstrakurikulernya siviku gitulah kira-kira. Nah, ya. Berarti kalau ada UKM Seni Rupa di Hukum, lihat kami ini pendirinya ya. Latar belakangnya apa kayaknya? Apakah waktu itu kan memang motivasi internal, memang suka dunia seni, atau memang melihat fakta di kampus hukum yang mungkin ternyata banyak ya teman-teman hukum yang punya minat di bidang seni rupa, atau mungkin suatu peluang yang kayak ini hukum biar bisa lebih humanis barangkali. Motivasinya apa membuat UKM Seni Rupa dan Desain? Kalau yang Kak Agus bilang tadi supaya membuat lingkungan di Fakultas Hukum ini lebih humanis dan lain-lain, nggak semulia itu sih Kak motivasinya. Cuman karena waktu itu sebenarnya waktu aku masuk kuliah itu ada ketertarikan juga untuk ke Fakultas Film dan Televisi. Ya, cuman mungkin dialami juga ya sama teman-teman yang boleh dibilang dibesarkan di keluarga yang konservatif, tradisional gitu. Mau jadi apa gitu loh. Kuliah seni itu mau jadi apa, dan waktu itu pupusnya karena itu akhirnya alternatifnya hukum. Jadi kayak semacam apa ya? Dunia lain. Kayak penebusan aja. Gue nggak bisa kuliah di sini, jadi gue harus bikin sendiri. Iya. Selama di UKM ya, mungkin program-program apa yang dulu Reza galakkan atau mungkin pernah lakukan sama teman-teman di UKM? Kalau waktu di teater kita beberapa kali pagelaran ya. Salah satu yang paling besar itu, kalau teman-teman yang familiar sama Bandung mungkin tahu Dago Tea House. Dago Tea House ya, itu pernah bikin teater juga di situ, pagelaran teater. Aku ngedirect sama nulis skrip. Itu aja sih Kak, bikin kita latihan pagelaran. Seharusnya di Dago Tea House itu tadi ya? Itu yang paling besar sih. Yang paling besar, tahun berapa ya? 2008, itu di tahun pertama aku. Sampai sekarang masih ada nggak pagelaran itu di Dago Tea House? Ada sih Kak, masih ada sih. Maksudnya kan ya UKM kan regenerasi terus ya. Jadi sampai sekarang ada di kelas pun, walaupun di Dago Tea House itu masih ada beberapa kali kita bikin Dago Tea House, tapi ada bentuknya berubah sih. Maksudnya ada sekarang itu, kalau nggak salah pagelaran tahunan yang terakhir itu lebih ke film. Jadi anak teater itu berperan di film yang diproduksi sama UKM film. Oh iya. Dan sekarang UKM-nya masih eksis? Masih. Luar biasa ya, merintis dan sekarang masih bertahan. Itu yang teater. Kalau seni rupa juga masih sih. Iya. Barusan mungkin 1 bulan terakhir ini dapat info dari kami, barusan film yang pernah dibuat tampil di salah satu festival di Kemang ya. Kami bisa cerita ke teman-teman awalnya kenapa dapat undangan itu, dan kemudian nanti dilanjut dengan sinopsis dari ceritanya seperti apa, pesan inti yang disampaikan apa dari film itu. Dari awal dulu. Iya. Iya. Jadi film itu waktu itu film ketiga aku kalau nggak salah. Waktu aku 1, 2 film ketiga. Nah, itu di situ aku berperan sebagai penulis naskah, penulis cerita, sutradara sama editor. Judulnya Jagat. Jagat. Iya. Itu pada nggak di YouTube? Enggak. Karena waktu itu kan kita mau masukin festival-festival. Dan kebanyakan festival itu syaratnya nggak boleh dipublikasi sebelumnya gitu. Jadi nggak ada sih gitu. Nah itu filmnya tahun 2014 Kak, diproduksi 2014. Udah tampil di festival beberapa kali. Aku udah lupa nih, udah 2022 lupa. Tahu-tahu ada yang hubungin
Bang, filmnya boleh diputar nggak di acara kita? Film yang mana nih? Jagat. Loh, itu tau dari mana? Adalah gitu ya. Terus ya udah akhirnya aku silakan gitu. Nah itu bagiku ya salah satu film yang ini sih yang puas sih enggak ya, karena kita nggak boleh puas ya. Tapi salah satu yang terbaik yang pernah aku olah sih. Mungkin jalan dari proses dari idenya dari mana, kemudian proses produksinya seperti apa, dan pesan inti yang disampaikan apa? Proses produksinya sendiri dulu aku kerjasama sama UKM teater sama UKM film dan fotografi, dan bantuan dari teman-teman di luar kampus juga sih. Nah, karena kan waktu itu kebetulan apa ya, ide kan nggak boleh ditahan kan, jadi harus dituangkan. Proses produksinya sendiri nggak lama sih, cuma 3 hari. Filmnya durasi 9 menit, ceritanya itu dia lebih ke film art house bahasanya. Beda sama film naratif, yang kalau naratif itu kan ibaratnya kita itu menyajikan sesuatu yang langsung bisa dinikmati, kayak fast food ibaratnya. Sedangkan kalau art house itu film yang harus dimasak. Itu proses masak dalam arti penulisannya ya, lebih Desainnya, pemahamannya. Penyajiannya, cara penyajiannya itu yang memancing penikmat itu bukan cuman kita menyuguhkan, nggak bisa langsung mereka telan, tapi harus dipahami. Harus ada tahap pendalaman internal gitu. Ya, istilah baru ya, film art house. Mungkin kalau boleh Meme ada rekomendasi, adakah contoh film art house yang pernah Meme lihat? Banyak sih Kak. Sebenarnya definisi suatu film disebut naratif dan art house itu juga nggak ada. Bagiku ya, menurutku ya, nggak ada definisi yang pasti, nggak ada definisi yang baku. Tapi pembedanya itu aja sih yang kayak aku bilang tadi. Gampangnya banget antara fast food atau atau gourmet food gitu loh. Oh iya. Masakan yang harus diolah sama masakan yang tinggal santap begitu ya. Ada kesulitan nggak selama bikin? Karena yang bagus tahun ini biasanya kalau bikin film itu kan terutama di sisi produksi ya cukup mahal. Ada sempat mengalami kesulitan nggak dari sisi biaya, pemilihan pemain barangkali? Kalau boleh jujur, film itu agak spesial juga buat aku ya. Karena saat aku menulis itu dalam kondisi masa dalam hidup aku yang bisa dibilang bergelombang lah waktu itu. Nah itu jadi saat penulisannya juga nggak terlalu lancar, penulisannya juga lama, eksekusinya tapi cepat, produksi cuma 3 hari. Yang sulit itu paling waktu itu karena tema filmnya yang provokatif. Dia itu mendekat ada tema-tema kekerasan seksual, ada tema-tema eksistensialisme, nihilisme. Jadi gitu sih Kak. Itu kesulitannya paling itu aja, karena nggak semua orang mau diajak bekerja sama waktu itu ya. Waktu di lingkaran pergaulan aku waktu itu nggak semua orang mau diajak bekerja sama untuk membuat film yang kayak gitu. Ya. Nah ini kembali ke topik arkaustik mungkin ya tepatnya. Seorang Meme pasti punya cara berpikir sebuah ide yang harus kemudian dituliskan, kemudian disajikan dalam film. Bagaimana seorang Meme mentransfer supaya para pemain ini bisa memahami apa yang, jadi maksudnya apa yang Meme pikirkan itu bisa dipahami dengan baik oleh para pemain sehingga kemudian mereka bisa menghayati peran itu. Ada semacam apa ya, mungkin bukan trik ya, lebih tepatnya cara yang Meme lakukan supaya pemain itu bisa cara mereka untuk memahami naskah seperti apa? Waktu itu standar produksi film sih Kak, kita mulai dari penulisan naskah, terus breakdown script, terus ada workshop, terus ada sesi reading. Jadi untuk memastikan bahwa selain yang pasti talentnya itu harus paham karakternya seperti apa, jalan cerita seperti apa, aku mau ini dibawanya kayak gimana, mereka harus paham. Itu di workshop sama sesi reading. Nah itu prosesnya utamanya untuk menggodok
talent sama kru itu ya di situ sih. Jadi standar film biasa kayak semua film kayak gitu ada workshop, reading. Dan mungkin ini pertanyaannya mungkin agak apa ya? Karena ini kan merangkap 3 posisi sekaligus ya. Penulisnya, sutradara iya, kemudian satu lagi apa? Editor. Ada 2 kemungkinan nih. Pertama, karena memang katakanlah sumber daya manusianya saat itu memang belum ada. Atau yang kedua bisa jadi nih seorang Meme nggak yakin nih kalau dibilang sama orang lain akhirnya nggak dapat gitu. Mana nih jawabannya yang mana? Antara lack of human atau memang gue tipenya perfeksionis nih kalau kan dokumentasinya ini. Gimana? Lebih ke kalau yang dua-duanya sih kak. Aku sih dalam produksi film itu waktu itu juga kan ada keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, itu salah satunya. Yang kedua, mungkin ya aku kalau boleh menganalisa diri sendiri, sejak dari zaman masih aktif banget di teater, di teater juga aku beberapa kali nulis dan ngedirect, sampai sekarang mungkin ya, tipe director yang kalau bisa dibilang apa ya, tirannikal tuh apa ya? Diktator, maksudnya gue nulis skrip seperti ini, gue nggak mau improvisasi. Maksudnya lu tuh menerjemahkan skrip yang gue tulis. Jadi itu sih kak, itu ya salah satunya itu mungkin ya bisa dicerna lah dari situlah. Maksudnya karakter mental state kayak gimana waktu itu. Mungkin pertanyaan terakhir yang untuk Meme ya. Tadi kan kembali ke topik awal ketika hukum itu katakan ada 2 sudut pandang, hukum sebagai konstruksi sosial dan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Jagadnya sendiri masuk kalau boleh dikategorikan mungkin dia lebih mengarah kemana? Apakah dia sebagai sebuah konstruksi pemikiran seorang Meme alat rekayasa supaya orang bisa mengetahui cara berpikir seorang Meme atau mungkin ya supaya orang bisa melihat gimana sih dunia nyata yang lebih ke arah mana? Ini pribadiku ya, mungkin juga kalau seniman-seniman di luar sana juga, kita kalau membuat sesuatu itu pasti ada pesan yang kita sampaikan kak, kalau menurutku ya. Jadi sama halnya dengan aku membuat film, jadi ada keinginan untuk penikmat itu bisa memahami kita, memahami cara pandang kita, memahami narasi kita. Awalnya dari situ sih kak, menurutku ya pasti awalnya dari situ, bahwa kita ingin ada apresiasi terhadap terhadap karya kita gitu loh. Kayaknya gitu. Ya, berarti lebih ke konstruksi pemikiran Meme ya. Ya. Bagaimana saya gejolak pemikiran itu bisa saya konstruksikan dalam sebuah medium yang orang bisa minimal tahu gitu. Ya, karena film itu kak, menurutku ya alat edukasi yang paling efektif itu film. Karena yang dirangsang dengan film itu nggak cuma visual saja, nggak cuma audio aja, tapi juga sekaligus dua-duanya gitu loh. Jadi multi. Bukan berarti aku ingin jadi edukator ya, maksudnya bukan berarti aku ingin ngajarin gitu loh, tapi untuk menyampaikan pesan yang paling efektif itu melalui film, kalau menurutku. Nah, mata juga, telinga juga. Mungkin ini pesan untuk teman-teman yang suka dengan dunia entah itu acting atau mungkin itu yang lagi, ini kan sekarang eranya digital, banyak sekali konten kreator ya. Mungkin bagaimana sih, mungkin sekarang mungkin sebelum Meme melihat memberikan saran atau mungkin pesan-pesan, gimana sih Meme melihat dengan maraknya dunia di medium digital sekarang, banyak sekali orang yang membuat film dalam tanda petik ya, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, termasuk bahkan film-film yang kalau dari sisi layak terbit, layak tampil enggak pun juga bisa lolos gitu kan, yang mulai dari yang harusnya kena sensor pun nggak, gimana sih? Kan satu sih seorang ini tadi sampaikan film jadi alat medium yang paling efektif untuk kita mengedukasi, tapi bisa jadi dia juga punya peluang untuk ya katakanlah destruktif ya, merusak. Gimana ini lihat? Karena
Fokusnya juga mengalami kalau kadang kalau nggak membuka salah satu akun media sosial itu begitu banyak video-video yang mana sih gitu, maksudnya yang mungkin tujuan untuk entertain dan misalnya justru bukannya ada malah merusak gitu. Gimana memangnya fenomena seperti itu? Kalau aku pribadi ya Kak, saat aku nulis dan memproduksi itu aku nggak terlalu mikirin ini nanti penikmat ini menanggapinya gimana, tanggapan penontonnya gimana, aku nggak terlalu mikirin itu. Yang pertama aku tanamkan adalah gue mau menyampaikan ini, terlepas dari apa isinya. Gue menyampaikan ini dan gue sampaikan itu. Yang kedua adalah betul Kak, setuju bahwa ada produk-produk multimedia itu yang pada akhirnya justru memberikan dampak destruktif. Setuju. Kak Agus juga tadi kan udah kasih lihat ya, ada adegan-adegan yang nggak akan lulus sensor lah ibaratnya kalau ditampilkan secara luas. Bagiku itu tadi berangkatnya ke poin yang pertama, aku nggak terlalu mikirin tanggapan masyarakat gimana, tapi poin yang ketiga nih, dibalik apa yang kita buat, bagiku harus ada tanggung jawab kita untuk ada pesan yang kita sampaikan. Itu kan intinya, itu menyampaikan pesan. Jadi ketika ada unsur-unsur dalam satu film yang sifatnya destruktif, harus dibayar dengan pesan yang disampaikan. Itu sih, itu kan juga gunanya ada sensor, itu juga gunanya ada kurasi. Salah satunya untuk itu. Menurutku sih gitu. Jadi harus ada penyimbangnya lah. Iya. Berarti ya ini sebenarnya pesan terselubung ya buat teman-teman yang mungkin sedang atau yang buat film. Mungkin sebenarnya Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda buat, Anda tampilkan. Selama memang Anda punya reason, punya argumentasi yang jelas, dan itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum, apalagi secara keyakinan tentunya, secara agama, nggak masalah. Tapi kalau kita kemudian hanya sebatas yang penting subscriber naik, ya, follower naik, itu yang harus dihindari. Ini sebenarnya pesan tersebut seorang yang aja ya. Memang teman-teman, bukan teman-teman maksudnya, mungkin karena ciri khas itu memang kita harus 2 kali ekstra konsentrasi untuk memahami penjelasan. Tapi mungkin ini akan ada tambahan lagi melengkapi buat teman-teman generasi milenial, terutama kan mereka sangat dekat dengan medium digital. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan medium digital itu supaya menjadi, tadi kalau bahasa Mirza, menjadi kampanye edukatif, saran edukatif. Mereka bisa maksimal melalui medium digital. Kalau ditanya itu, aku nggak punya opini pribadi sih Kak soal itu. Maksudku, aku nggak, terlepas dari kepercayaanku, aku nggak mempermasalahkan orang mau bikin konten kayak apa. Justru poinnya adalah di sisi penikmatnya. Kita sebagai penikmat itu yang nggak bisa ngebendung orang mau bikin apa, kita nggak bisa bendung. Tapi justru kitanya yang harus selektif dalam memilih tayangan, dalam menyikapi tayangan gitu sih Kak. Karena bagiku ya, seperti yang Kak Agus bilang tadi, ada konten-konten yang dia memberikan dampak destruktif tapi nggak ada unsur penyimbangnya gitu loh, nggak ada pesan yang tersampaikan, nggak merangsang orang untuk berpikir gitu. Itu yang apa ya, kita yang harus bijak sih untuk nggak banyak, nggak sering-sering makan makanan yang nggak sehat gitu loh. Ya gitulah. Ya, jadi harus ada penyeimbang ya. Tapi pasti itu hal yang nggak mudah ya, apalagi kalau nanti berhadapan dengan selera pasar. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak Mizar. Kita tanya di pertanyaan terakhir nih, ini nggak diedit ya videonya. Apakah Kak Mizar berkenan ketika nanti film Jagat kita tampilkan di konten YouTube? Bagus. Kalau dipublikasi masalah gitu kayaknya jangan deh Kak. Tapi misalnya kalau itu mau ditampilkan di misalnya nih, kalau Anissa tuh ada ekskul film ya sekarang? Anissa sinematografi. Misalnya itu mau ditampilkan di lingkaran tersebut untuk di bedah gitu misalnya, gampangnya. Merasa terhormat sih. Iya, berarti memang benar ya. Jadi memang benar bertanggung jawab ya. Hati-hati dengan apa yang kita ciptakan. Terima kasih banyak Kak Mizar obrolan sore ini. Semoga bermanfaat, sukses menempuh, udah selesai menempuh studi dan semoga berlanjut dengan karya-karya film ya. Terima kasih Pak Gus Zaikri.
sore. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Losing my way.